pantas untuk kita ucapkan dari lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kita pada malam 13 Ramadan. Dan tentu untuk sampai kepada malam ini kita telah mengisinya dengan banyak ibadah. Walaupun ada rintangan ya beberapa hari sebelumnya hujan deras, tapi saya yakin tidak seperti orang biasanya atau seperti kita melakukan ibadah. Palingan halangan kita itu hujan, tapi kita tetap datang ke tempat ini untuk beribadah. Tetapi ada saudara-saudara kita dan saat ini kita saksikan di Palestina, di Iran, mereka berpuasa bukan dengan menahan lapar dan haus saja. Mereka bukan hanya membaca Al-Quran, melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, tetapi yang paling penting yang saat ini mereka lakukan adalah mempertahankan kedaulatan negara mereka, berjuang, dan tentu ada sesuatu yang sangat tinggi yang ingin mereka raih, yaitu kemuliaan mati syahid di bulan Ramadan. Saya kira tidak ada lagi tingkatan yang paling tinggi daripada itu. Tetapi tentu Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan kita masing-masing dengan kondisi yang berbeda. Tetapi insya Allah ketika kita tulus menggunakan bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita semua bisa meraih menjadi hamba-hamba yang bertakwa sesuai dengan yang diinginkan oleh bulan Ramadan. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada satu ayat yang Allah sisipkan di antara ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, yaitu dari ayat 183 sampai 187. Ada satu ayat yang Allah sisipkan di mana tidak berbicara tentang puasa maupun Ramadan, tetapi ia berbicara tentang kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat itu ada pada ayat 186 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Wahai Muhammad, ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku dekat. Ya, dan kalau kita melihat posisi ayat ini, itu ada di antara ayat yang berbicara tentang bulan Ramadan. Maka bisa dikatakan bahwasannya di dalam bulan Ramadan ini kita mampu merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada perasaan muraqabatullah, ada perasaan di dalam diri kita, kita selalu diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak berani makan di siang hari walaupun tidak ada orang yang melihat kita. Kenapa kita tidak berani makan, minum di siang hari walaupun tidak ada yang melihat? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya saya ini sangat dekat dengan hambaku melebihi dengan urat napas. Jadi tenggorokan ini kan di situ ada urat napas, keluar masuknya napas. Jadi bisa dikatakan bahwasanya Allah itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita,
Apa yang mesti kita lakukan? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita meminta kepada orang yang paling dekat di antara kita. Kalau kita membutuhkan sesuatu dalam kehidupan dunia ini, siapa yang kita minta? Yang pertama adalah orang tua kita. Yang kedua adalah saudara kita. Maka ketika kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengatakan, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan menjawab semua doa dan permintaan hambaku ketika ia meminta kepadaku. Bahkan di dalam Al-Quran kan disebutkan bahwasanya berdoa itu, meminta kepada Allah merupakan sebuah perintah. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti saya akan menjawab semua doa-doa yang kalian minta kepadaku. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ketahui, yaitu bagaimana sebenarnya konsep dalam berdoa, apa yang adab-adab berdoa ini, supaya doa kita dijawab oleh Allah, dan yang kedua kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari, salah satu ulama besar Mesir, beliau mengatakan, la yakun ta'akhuri amadil ata ma'ilhahi fid du'a mujibal ya'si. Ya, jangan sampai karena terlambatnya dikabulkan doamu oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita sudah sungguh-sungguh berdoa, ya, maka pada saat itu kita merasa putus asa. Ya, kan terkadang kan kalau kita berdoa, ya Allah, sudah bangun sepertiga malam, bangun sholat tahajud, kemudian setelah sholat lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita berpuasa juga, tetapi pada saat waktu yang kita inginkan Allah menjawab doa kita, ternyata Allah belum menjawab doa kita. Apa yang kita rasakan pada saat itu? Apakah kita akan kecewa, putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, kalau begitu tidak usah mak berdoa deh, karena Allah tidak nak kabulkan juga doaku. Kan terkadang muncul perasaan seperti itu. Bahkan wal iyadu billah, ada orang yang rela mengganti keyakinannya karena merasa doanya tidak pernah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu tidak ada Allah yang menyelesaikan permasalahanku, karena saya sudah berdoa tapi begini-begini juga keadaanku. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan, fahuwa dhamina lakal ijabah, Allah lah yang menjamin dikabulkannya doamu. Fima yakhtaruhu lak, sesuai yang dipilihkan oleh Allah, bukan sesuai yang kita pilihkan. Karena terkadang kan kalau kita berdoa, kita seakan mau memaksakan Allah, ya Allah kabulkan sekarang doaku, karena ini waktu yang terbaik. Pertanyaannya, siapa yang paling mengetahui diri kita atau pencipta kita? Kalau tentu yang lebih mengetahui itu adalah Allah. Karena Allah yang lebih mengetahui, pasti Allah ingin menjawab doa kita sesuai yang dipilihkan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu pada waktu yang terbaik, bukan pada waktu yang menurut kita terbaik. Ya. Dan Imam dalam kitab syarahnya itu disebutkan, rubama mana'aka fa'atak, bisa saja Allah Subhanahu wa taala itu menjawab kamu, tetapi itu bukanlah pemberian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contohnya? Ya, misalnya seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, ya, bahkan sudah menangis, ya Allah, ya, mungkin dia ingin mendaftar karena dia sudah selesai S1, misalnya selesai kuliah, ada pendaftaran CPNS. Ya. Pada saat itu dia sudah berdoa dan berusaha, karena kan tetap kalau kita berdoa harus berusaha juga, karena itu sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia masuk ujian, dilihat namanya ternyata dia tidak lolos. Apakah pada saat itu dia kecewa, putus asa? Kalau dia mengatakan mungkin dalam hatinya, kalau begitu rugi-rugiku uji belajar.
berdoa kepada Allah karena tidak lolos tonjak. Kan seperti itu, mungkin ada perasaan seperti itu. Tetapi ketika orang ini selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan memberikan yang terbaik bagi hambanya selama ia meminta dengan tulus. Ternyata beberapa bulan kemudian ada pendaftaran beasiswa luar negeri, dan ternyata dia lolos. Nah, disitulah dia baru sadar, ternyata untung tidak dikasih lolos KCPNS, karena saya akan dikasih lolos oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendaftar beasiswa luar negeri. Itu kan salah satu nikmat yang kita pernah mengetahui. Atau sebaliknya, rubama a'taka famana'ak. Bisa saja Allah memberi kita sesuatu, tetapi itu bukan pemberian yang terbaik. Apa contohnya? Misalnya, ini contoh lagi, karena ini agak susah, karena ini merupakan perkataan hikmah oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Misalnya kita ingin mudik, ya, karena mungkin ada orang yang tinggal jauh di luar dari Sulawesi. Pada tahun ini dia sudah menelpon orang tuanya, "Mak, Pak, saya mau pulang tahun ini karena sudah 5 tahun saya tidak pernah pulang karena tidak ada biaya." Tetapi alhamdulillah tahun ini Allah memberikan nikmat dalam bentuk rezeki, sehingga dia mampu untuk membeli tiket. Dia siapkan semuanya, dia sudah ke bandara, tiba-tiba sampai di bandara ternyata dia ketinggalan pesawat. Apa yang ia lakukan pada saat itu? Apakah dia akan bersedih, kecewa? Ya, tapi ketika seseorang itu selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang tulus kepadanya, ternyata 1 jam kemudian ada berita bahwasannya pesawat yang akan ia tumpangi mengalami kecelakaan. Apa yang ia lakukan pada saat itu? Pasti dia tidak akan kecewa, bahkan dia mengatakan, "Alhamdulillah, untung saya tidak naik pesawat." Inilah suatu nikmat yang kita tidak pernah tahu, yang jelasnya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas, maka Allah akan memberikan dan menjawab doa kita sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang terbaik doa itu diberikan kepada kita pada waktu apa? Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul itu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata mereka juga ketika berdoa itu tidak langsung dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Nabi Musa alaihi salam, ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'uhu. Ya Allah, Engkau telah memberikan Fir'aun dan pengikutnya harta yang banyak, harta yang melimpah. Gara-gara harta itu mereka menyesatkan kami. Maka tidak main-main doanya Nabi Musa alaihissalam, mengatakan, Rabbana atmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minuna hatta yarul adzabal alim. Nabi Musa mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, binasakanlah harta mereka, kunci matilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai melihat azab." Bapak Ibu jamaah sekalian, tahu berapa lama Nabi Musa harus berdoa kepada Allah, lantas Allah jawab doanya? Perlu waktu 40 hari, 40 tahun. 40 tahun Nabi Musa berdoa, barulah dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada saat ini kita baru berdoa 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, langsung merasa, kenapa tidak pernah dijawab doaku oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Jibril alaihi salam ketika melihat seorang hamba berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Jibril mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, abduka salih fulan aqdi hajatahu." Ya Allah, ini hambamu si fulan itu sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, kabulkan doanya ya Allah. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? Du'uhu abdi fa inna
ahabba an asma sautahu, tinggalkan hambaku, karena sesungguhnya Allah sangat menyukai seorang hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat suka dengan suaranya. Dan tentu yang terakhir, kenapa doa ini mendekatkan kita kepada Allah? Karena pada dasarnya ketika kita berdoa, disitulah kita betul-betul tulus kepada Allah. Disitulah betul-betul kita mengungkapkan isi hati kita kepada Allah. Dan disitulah kita betul-betul memahami bahwasannya Allah Maha Kuasa, Maha mampu untuk menyelesaikan semua permasalahan di dalam hidup kita. Dan inilah yang dimaksud dengan hamba ketika ia memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu apa yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini senantiasa menjadi momentum bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan memperbanyak doa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.